Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Karena ada lagi saya tulis saudaraku ya, ada lagi ini saya tulis ada dua pertanyaan saya mau angkat ya, ada dua pertanyaan saya mau angkat. Yang pertama, yang satu ini, yang keduanya ini ya. Jadi dua pertanyaan saya angkat saudaraku ya. Jadi memang saya sudah janji tunggu videonya tayang tanggal 9 ya, tanggal 9/04/2024 saya akan angkat mengenai adanya pertanyaan saudara dan saya akan jawab secara mendetail, secara paten ya, karena memang sangat dibutuhkan saudara-saudara kita di luar lapangan, terutama yang bagi pemula, begitupun juga yang sudah galau. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan bacakan saudara kita ini mengenai adanya pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi ini nama channel @parhan ya. Saya ulangi, nama channel Parhan. Di luar sana saya akan menjawab pertanyaan saudara kita. Saya mau nanya guru, ukuran bangunan 12 kali 4 3 lantai. Nah, tinggi kurang 2,5 berarti 2,50 meter. Umur 3 bulan cuman 1 titik. Ini sudah umur 3 bulan saudaraku ya, tetapi baru 1 titik kotoran. Sekat ruangan tengah semua 3 lantai itu dia sekat saudara kita di ruangan 3 lantai ya. Nah, ukuran poin 4 kali 4 galau guru. Ini saudara kita galau. Justru saya katakan mohon penjelasannya. Ini ya, dia meminta saudara kita ini mohon penjelasannya. Bahasa penjelasan itu harus dibahas, harus diterangkan secara mendetail. Nah, ini saudara kita bahasanya di sini sudah galau. Jadi ini tolong didengar saudara ini ya, Parhan, nama channel Parhan. Ini yang ukuran bangunan saudara itu 12 kali 4 sudah lantai 3 lantai. Ukuran lantainya itu dari bawah lantai ke plat itu ukurannya 2,50 meter, lumayan sudah agak standar ya. Ya, itu ukuran. Karena memang banyak yang menggunakan itu di lapangan saudaraku yang bagi petani walet ya. Jadi saudara ini mengadakan ada galau, bahasa galau ini kan baru umur 3 bulan saudaraku ya. Ya, masih ada, justru bagus karena saudara itu menemukan channel saya ya. Kalau saudara ingin sukses, ikuti konten tutorial saya, apalagi ini baru pemula. Inilah saatnya saya tuntun terus sampai saudara itu bisa mendapatkan hasil apa yang diinginkan saudara selama saudara itu mendirikan gedung rumahan walet. Saudara menginginkan itu adalah sarang, sedangkan sarang itu hasil adanya namanya populasi koloni perkembangbiak ya. Kalau saudara itu mau produktif sarangnya di dalam ruangan RBW, nah itu ikuti konten tutorial saya saudaraku ya, jangan bosan-bosan karena itu memang namanya ilmu, begitupun juga namanya usaha, itu pasti butuh namanya perjuangan ya. Nah, jadi okelah saudaraku, kalau mengenai adanya ukuran bangunan tinggi 2,5 meter ya, 2,5 meter, 2,50 meter itu sudah bagus, sudah standar saudaraku ya. Mengenai adanya ini sekatnya ya, ini mengenai adanya sekatnya saudara kita ini tidak jadi masalah, sudah lumayan. Dia kan sekat ruangan tengah, semua 3 lantai. Sekat ruangan tengah itu saudaraku itu diusahakan jangan asal sekat. Biar gimana caranya sekat, kalau usahakan saudara itu sekat full ya. Bahasa sekat full itu jangan ada prei dari bawah ke tengah atau dari atas ke bawah, full. Ada itu, coba ada itu untuk mail saya, sampul saya di gambar itu, baju hitam itu kelihatan, itu ada gambar walet 2 itu sekat full itu kelihatan, itu saudara kuda tahu baru berapa hari itu. Telusuri coba di situ untuk mail gambarnya, gambar pertamanya. Sebelumnya kita buka videonya, ada di situ. Kentar kelihatan itu sekat full, cara sekat gitu saudaraku, supaya ruangan itu bisa gelap dan walet itu tidak terganggu di dalam. Ya, cara mensiasati walet supaya walet itu bisa berkembang biak di dalam, bisa beradaptasi dengan baik, bisa bermanuver juga.
Bahasa bermanuver itu berikan haknya walet leluasa dia main, jangan disekat-sekat. Karena apabila saudara itu banyak sekat di dalam itu, walet nanti baku nabrak, baku bentur. Ya akhirnya walet nanti itu kanakannya nanti itu stres ujung-ujungnya. Jadi saudara itu pintar-pintarlah. Nah, itu bahasa saya ya. Karena bahasa sekat itu istilahnya membendung, pailing. Bahasanya lar. Itu bahasa lar itu luar lubang antar ruang. Nah, kita sekat luar antar ruang itu. Lubang antar ruang kita sekat di dalam supaya gimana caranya itu walet bisa beradaptasi di dalam dengan baik ya. Nah, terus ini ukuran poitnya saudara ini 4x4 sangat bagus, lumayan karena ukuran bangunannya 12x4. Nah, berarti saudara itu mengambil pool itu 4 meter. Ini kan 4x4. Jadi dari belakang itu saudara ambil 4, kita tarik ke depan itu 4 meter. Berarti hanya ukuran tinggi di sini, tinggi poitnya yang tidak ada. Hanya ukurannya di sini 4x4. Ya, 4x4 4 meter panjang, 4 meter lebar, ketinggian tidak tahu. Yang jelasnya 4x4. Sudah bagus saudaraku. Nah, jadi di sini juga ada penjelasannya berapa lubang LMB. Bahasa lubang LMB itu lubangnya masuk burung walet di dalam ruangan. Ya, kalau saudara itu usahakan lubangnya saudara-saudaraku jangan terlalu banyak lubang. Ya, LMB-nya jangan terlalu banyak lubang masuknya burung, nanti burung itu bingung sendiri. Ya, akhirnya saudara itu akan galau ujung-ujungnya. Nah, itu saudaraku ya, diusahakan itu supaya cukup 1 lubang kita gunakan. Ya. Dan itu mengenai puit ya. Ada juga saudara bertanya itu di daerah mana ya? Kalau tidak salah Sultar, Sulawesi Utara, mengenai dia menanyakan mengenai adanya itu regionalnya itu di dalam salon-salonnya itu di atas. Ya, berapa dia gunakan gitu dia tanyakan saudara kita itu. Namanya kalau tidak salah itu saya lupa lagi namanya ya, karena ada saya baca itu. Ya. Kalau tidak salah itu Sundre kalau tidak salah. Nah, itu mengenai adanya bahasa itu regionalnya di atas ya, salonnya yang di atas, yang keliling yang kayak rumah-rumah itu di atasnya poit. Saya tidak pernah menggunakan di situ saudaraku, saya tidak pernah menggunakan ya. Justru saya katakan mengenai adanya variasi di atas itu, saya itu menggunakan suara hanya di LMB-nya, lubang masuknya di situ pun itu pun 1 suara. Saya tidak terlalu banyak variasi. Yang kedua, saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Ya, coba baik dengar saudaraku ya. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Yang saya gunakan itu hanya suara panggil di LMB. Nah, itu saya gunakan saudara-saudaraku. Begitupun di dalam ruangan RB, saya gunakan itu hanya suara inap. Ya. Ya, saudaraku ya, itu yang dari bawah pertanyaannya itu terjawab itu. Saya sudah jawab itu secara paten, secara mendetail. Karena saya fokus, saya konsisten di dalam ruangan RBW mengenai adanya kelembaban, suhu, begitupun juga lar, ya. Lar bahasanya kita sekat, kita bendung supaya ruangan itu gelap, reman. Ya, itu yang saya bahas, itu yang saya jawabkan itu saudara kita ya. Jadi mengenai adanya itu saudaraku, ini mengenai poinnya sudah bagus ya. Ini saudara kita Parham. Jadi ini Parham, tolong ya diikuti videonya saudaraku. Banyak petunjuk di situ. Dan itu mengenai adanya pertanyaan saudara, biar bukan pertanyaan saudara itu tiap hari tayang dan setiap hari itu lain-lain pembahasan. Ya, tetapi mengenai adanya walet itu selalu ada menjurus ke situ untuk kesuksesan saudara. Ya, saudara yang nonton, saudara yang dapat ilmu, saudara yang dapat hasil juga. Saya itu hanya memberikan panduan. Saya hanya memberikan saudaraku itu arahan, menuntun saudara gimana supaya saudara itu bisa sukses seperti saudara-saudara kita yang kumpulan walet teman-teman saya di luar. Ya, yang grup saya. Nah, saya sudah katakan saya punya grup itu, saudaraku, saya tidak bisa hitung, saya punya grup itu. Padang itu per puluh kilo itu. Ya, nah, jadi saudara gimana caranya supaya saudara itu bisa sukses ya. Jadi terus saudaraku, ini mengenai adanya bahasa saudara kita titik kotorannya hanya 1 titik sudah 3 bulan. Ya, bersabar saudaraku ya, karena ini masih bahasa belia. Bahasa belia itu berarti bangunan baru. Sabar ya, ikuti. Jadi kalau saudara di sini menggunakan, di sini kan tidak ada bahasa kolam, tidak ada bahasa media baskom, tidak ada bahasa mesin pengabuk.
Jadi saudara, kalau saudara menggunakan kolam, usahakan itu kolam saudaraku penuh itu air. Nah, kalau kolamnya tidak terlalu besar, karena kalau saya menggunakan kolam di dalam ruangan RBW yang saya tangani, ya, itu ukurannya itu kalau saya itu ketinggian, ya, bukan lebar panjang, ketinggian itu 35 sampai 40. Yang paling bagus itu 40 ketinggiannya, baru isi tanah liat. Karena itu tanah liat itu dia bisa mendatangkan hawa dingin. Dia bisa membentuk itu hawanya dingin di dalam itu kalau ada tanah liat. Jangan yang tanah liat, tanah yang dibikin batu bata. Jangan batu batanya dikasih turun, sudah beda itu, sudah beda hawanya dia bawa itu. Ya, karena saya pernah coba itu, selalu saya jelaskan. Baru saudara isi air. Dan itu berlaku itu saudara-saudaraku, usahakan supaya 24 jam. Jangan kadang banyak airnya, kadang kosong lagi. Tidak apa-apa, umpamanya kurang airnya kita tambah. Ya, karena itu air menguap. Biar musim dingin tetap menguap itu air saudara, apalagi kalau musim panas. Jadi saudara itu justru saya selalu katakan itu, saudara itu harus continue di dalam ruangan RBW. Continue itu konsisten itu perhatikan di dalam ruangannya si walet ini, supaya walet itu bisa dia betah di dalam, walet yang masuk di dalam bermanuver, itu walet bisa dia rasakan hawa di dalam. Adanya itu kelembaban, begitupun juga adanya suhu udara dari luar masuk di dalam ruangan RBW, itu yang diinginkan supaya ini kelembaban dan suhu itu bisa menyatu. Bahasa menyatu itu berarti bisa bersatu. Dan walet itu yang keinginannya, kan habitatnya walet lembab dan suhunya bagus, aman. Ya, itu sampai walet itu nyaman di dalam. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku, ya. Jadi mengenai adanya itu, jadi saudara ini bahasa galau, bahasa saudara kita ini galau. Bahasa galau itu berarti bahasa jenuh, bahasa bosan, galau. Ya, faktor semua itu yang dihadapi saudara. Sabar saudaraku, karena baru 3 bulan, ya. Jadi saudara itu kan sudah menemukan saya punya channel. Tolong ya saudaraku, ya, kalau saudara itu mau ngikuti saya kan, insya Allah. Kalau saudara sudah subscribe itu pasti naik di beranda. Setiap video saya tayang itu jam 7.30 bagian Sulawesi. Kalau saudara sudah subscribe pasti naik saya punya video. Ya, itu. Nah, saudaraku, ya. Jadi tolong saudaraku diperhatikan sekali di dalam ruangan RBW-nya. Sudah banyak saudara-saudara itu, ya, banyak saudara-saudara itu yang galau mengenai adanya sudah ditangani konsultan, tetapi konsultannya sudah tidak ada. Di belakang itu kebingungan, justru ya katakan saya mengikuti, saya akan ngikut panduannya bang. Mudah-mudahan bisa, insya Allah saudara akan mendapat hasil. Yang penting saudara ngikut panduan saya, ya. Ya, bahasanya jangan melenceng apa yang saya katakan, kan itu yang saya sudah rasakan itu. Saya sudah alami itu yang saya kasih, yang saya angkat. Ya, kalau mengenai adanya dunia walet, pertanyaan mengenai adanya fasilitas di dalam, ya, kondisinya di dalam ruangan RBW, insya Allah saya akan jawab. Baik bagi pemula maupun yang sudah standar dan yang sudah senior. Ya, biar saudara menanyakan, karena saya kalau di dunia walet saudara kita sudah lebih dari 10 tahun. Ya, sudah lama makan garam, sudah lama makan sayur bening. Saya sudah katakan tidak usah makan kari, tidak usah bahasa itu, cukup bahasa garam lah, sudah dirasakan, ya. Nah, jadi istilahnya kedukesannya namanya perjuangan di dunia perwaletan. Jadi oke, saudaraku, bersabar ya, karena satu ujian juga. Jadi saudara, alhamdulillah, karena sudah mau sharing dengan penjelajah 75, silakan ikut selalu konten saya kalau saudara ingin berhasil. Insya Allah saya akan tuntut dari belakang, ya. Bersabar saudaraku, ya. Tonton videonya, jangan setengah-setengah. Kalau saudara-saudara itu setengah-setengah dinonton itu, tidak lama gitu saudaraku. Saudara saja itu bisa bangun wali sampai ratusan juta. Video itu berapa, tidak sampai 1 jam saudara nonton. Sedangkan di situ nanti menghasilkan, kalau saudara berhasil di gedungnya, sampai membangun berapa bangunan lagi. Karena sudah banyak saya tangani, alhamdulillah saudaraku. Sudah ada 2-3 bangunannya dan seterusnya saya tangani, ya. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi penjelasan mengenai adanya saudara-saudara kita ini. Ini nama channel Farhan, tolong dilakukan, ya. Itu tadi, sabar. Sabar, ikuti itu panduan saya. Mengenai adanya itu kebingungan, sharing saja sama penjelajah 75 kalau ada mau ditanyakan. Karena sudah banyak teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu, sobat-sobat di lapangan itu sudah banyak sharing sama saya.
Banyak sekali itu sharing. Ada dari Kalimantan, dari Malaysia, banyak dari daerah Bali, daerah Toli-Toli, Lubanggai, ya, Sulawesi Selatan, Kalimantan. Pokoknya dari ujung ke ujung sudah sharing, dari Palu, dari Gorontalo, Kendari, Buton, Garut, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sudah banyak saudaraku ya. Kalbar, Sulbar, banyak. Yang jelasnya itu sharing saya saudaraku. Kalau ada yang membingungkan lagi, tulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan berikan pencerahan ke depannya lagi. Supaya saudara itu jangan bosan-bosan saudaraku ya. Supaya kalau saudara mau sukses ya, ikuti konten tutorial saya, ikuti videonya. Ya, saudara, apabila saudara itu ada kebingungan, mudah-mudahan saudara itu bisa mempraktekkan di situ. Sudah banyak saudaraku, saudara-saudara kita sudah kelihatan bangunannya. Sudah banyak masuk di bawah kolom komentar. Sudah ada, sudah banyak ada yang sudah tambahannya, sarannya luar biasa. Pernah saya jelaskan itu, dulunya 50, sekarang sudah ratusan sarannya di dalam. Coba, ya, luar biasa saudaraku ya. Dan ada juga itu, baru berapa biji sarannya, walletnya, alhamdulillah. Semenjak diikuti itu kadang nambah, ada yang 15 langsung masuk, ada yang jadi ikuti saya saudaraku ya. Masih panjang perjalanan. Insya Allah saudara itu akan berhasil ujung-ujungnya ya. Nah, ini demi saudaraku ya, saya itu hanya menuntun ya. Saudara yang berhasil ya, saudara yang mendapat ilmunya, hikmahnya. Saya itu hanya menuntun ya. Kalau saudara itu tidak boleh dituntun ya, bukan saya yang rugi saudaraku ya. Itu. Saya itu hanya menopang. Bahasa saya itu menjadikan sedekatul jariyah, pahala sedekatul jariyah. Ya, kalau saudara berhasil. Justru saya katakan apabila saudara berhasil, saya lebih utama yang bersyukur. Tetapi kebalikannya, apabila saya tuntun saudara gagal, ada kekecewaan di diri saya. Berarti saya tidak berhasil menuntun saudara. Yang penting saudara mau ngikut video saya, insya Allah saya akan tuntun. Pasti, kan itu yang saya lepaskan di bibir saya ya. Pembahasan saya semua itu saya sudah rasakan. Semua, itu bukti. Bukan hanya bahasa, bukan hanya rekayasa. Itu semua yang saya alami. Tidak mungkin saya berhasil, saudara tidak berhasil. Karena ilmu yang saya gunakan di bangunan saya, begitu pun yang saudara kita yang sudah berhasil, itu juga ya itu yang saya juga itu tayang di konten, di video, di konten tutorial saya saudaraku ya. Jadi paham ini, paham ya. Terima kasih banyak ya. Jangan selalu galau ya, memang cobaan gitu. Jadi saudara itu harus menghadapi dengan kesabaran ya. Itu karena memang itu di dunia perwalitan itu semua di situ lengkap. Ada cobaannya, ada tantangan, rintangan, hambatan dan halangannya. Jadi saudara itu harus bersabar, insya Allah ya. Istilahnya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke. Terima kasih banyak, ini perham saya sudah jelaskan, saya sudah dealkan pertanyaannya yang saya janji tanggal 9 tayang ya. Tanggal 9 bulan 4 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi. Jadi sekarang saya akan melangkah ke pertanyaan kedua ya. Ini saudara kita, pertanyaan yang kedua ini yang saya akan angkat lagi di bawah ya. Ini yang angkat. Ini tadi yang di atas ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan membahas mengenai adanya saudara kita ini. Saya mau tanya, berapa harga mesin pengabut dan cara menggunakannya, soalnya masih pemula. Mohon penjelasannya guru. Coba. Ini satu galau yang tadi saya bahaskan. Pemula juga baru 3 bulan. Yang satu dibawa lagi, ini baru soalnya pemula juga. Yang satu galau pemula sama-sama ya. Justru saya katakan kebanyakan pemula yang ingin sharing sama penjelajah 75. Jadi begini saudaraku, soalnya silakan tonton videonya full ya, supaya saudara itu bisa bisa paham, bisa ada ilmu yang bisa teresapi. Jadi bahasa mengenai harganya mesin kabut yang mesin pendingin itu sudah saya jelaskan di bawah kolom komentar. Panjang itu saudara, itu panjang. Tapi tetap saya angkat. Kan beda kalau saya jelaskan tulisan kalau saya jelaskan secara mendetail. Mengenai adanya mesin kabut itu bermacam merek, bermacam model, bermacam-macam harga, begitupun cara pemakaiannya, ya.
Jadi mengenai adanya mesin kabut terserah dari kekuatan dana saudara. Bahasa dana dari uang, mau gunakan yang mana, bertingkat-tingkat. Kan di situ hanya singkat saya jelaskan mengenai harganya sekian. Karena itu mesin kabut saudaraku, justru saya katakan kalau saya jelaskan itu bagus. Kalau saya tulis itu panjang sekali kalau saya mau tulis. Panjang. Jadi bukan saudara saja saya mau jawab di bawah kolom komentar. Ya banyak pertanyaan saudara-saudara kita itu, makanya saya itu singkat. Nanti saya ikutkan di ini pertanyaan secara mendetail lebih bagus. Justru saya katakan tonton video saya, nonton. Nah itu maksud saya supaya lebih paham lagi. Jadi kalau saudaraku saya akan menjelaskan secara mendetail ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita ya di lapangan. Harga mesin kabut itu tergantung itu yang saya katakan tadi dari mereknya. Ya. Karena yang sering saya gunakan di lapangan ya, yang kalau saya menangani bangunan baik perhapan maupun yang menender itu mismaker. Biasa saya gunakan humidifier, biasa saya gunakan F600, biasa saya gunakan. Ya, tergantung dari persetujuan antara konsultannya dan yang punya gedung rumahan walet. Saudaraku ya. Ya, kalau mengenai adanya tukang itu kan pelaksana ya. Nah, jadi itu kalau mengenai adanya harga saudaraku tanyakan saja di toko, karena jangan sampai saya katakan begini banyak harga itu bertingkat-tingkat, bermerek, banyak merek, ada merek Taiwan, ada merek banyak macam saudaraku merek. Pokoknya saudara itu coba saudara ke toko alat perlengkapan mengenai adanya wali di dalam ruangan RBO lengkap di situ, sisa saudara nanyakan konsultasi mengenai adanya yang penjualnya ya berapa harganya yang merek ini. Kalau mengenai di sini saudara cara menggunakannya ya usahakan saudara itu menempatkan pada tempatnya itu mesin di dalam ruangan RBW, tergantung dari model apa yang saudara gunakan di dalam ruangan RBW saudara. Karena ada saya sudah sebutkan tadi mengenai adanya humidifier, mismaker dan F600. Kalau yang larinai itu ya, humidifier itu larinai asapnya kalau rendah, apalagi kalau usahakan diarahkan itu kabutnya ke samping, jangan naik, dirancangkan itu, gunakan ember. Selalu saya katakannya saudaraku ya, selalu saya bahas itu mengenai itu rancangnya supaya itu di atas sirip tidak cepat hancur kalau selalu kena mesin kabut, apalagi kalau aktif 5 sampai 6 kali per satu hari, hari-hari, kali berapa minggu, bulan, tahun dan seterusnya seumpamanya ya, tetap kalah. Apalagi kalau papanya bukan papan berkualitas. Jadi saudara itu harus jenius, saudara profesional mengenai di dalam ruangan RB saudara supaya itu walet bisa betah ya, dan begitu pun juga di dalam ruangan RB aman ya, tidak ada kendala. Begitu yang kita inginkan itu saudara-saudaraku di dalam ruangan RBW, apa yang kita laksanakan di dalam supaya itu yang di dalam ruangan RBW itu fasilitas itu tidak ada hambatan-hambatan apa-apa. Ya semacam itu tadi cara menggunakannya supaya jangan sampai kena itu papan, coba hari-hari itu aktif, hancur itu papannya nanti saudaraku ya. Nah itu yang kita jaga. Ya, beda kalau itu F600 bisa diarahkan karena dia itu modelnya itu kayak model BB, bisa lari ke samping. Nah, kalau mismaker sama dengan humidifier, mismaker itu kan dicelupkan di bawah ada lampunya menyala, ada antenanya. Nah, itu kan asap. Beda kalau humidifier dia lari naik kabutnya. Jadi arahkan. Terkecuali saudara menggunakan karena di sini saudara ya, kalau saudara menggunakan itu saudara menggunakan mesin pengaput tidak jadi masalah, tidak usah kita rancang, langsung kita pasang di situ di ruangan terjun. Kalau saudara menggunakan ruangan terjun, karena ada juga menggunakan itu lubang sirsak. Kalau saudara menggunakan itu lubang terjun, usahakan tidak usah kita rancangkan di situ langsung, biar lari naik kabutnya. Beda kalau di dalam ruangan putarnya burung walet di dalam ruangannya, wah itu harus kita rancang. Nah itu tadi menghindari itu adanya kerusakan di dalam papan ya, apabila kena terus air itu papan kan hancur ya. Nah, begitupun juga sarannya itu berwarna itu kalau mesin kabut itu hawanya ya. Beda kalau mismaker dengan F600, tapi humidifier itu yang kayak ember itu ya, yang pakai kipas itu. Nah itu
Jadi itu saudara yang kita lakukan gimana caranya, karena ini baru pemula ya. Nah, saudara kita ini. Kalau mengenai harganya itu saudara kue banyak harga. Ya. Kalau Taiwan itu yang terakhir saya belikan itu ada harga merek Taiwan itu 2.500.000. Ya, beda-beda juga harganya tiap toko, beda-beda. Ada juga yang jual itu 2.700.000, ada juga yang 2.500.000. Bah, justru saya katakan yang jelasnya kalau mengenai adanya harga mesin kabut saudara-saudaraku itu kan bervariasi. Begitu juga mereknya bervariasi juga harganya. Ya, cara memakainya ya tergantung dari saudara gimana caranya memakai. Nah, itu. Ini banyak saudara-saudara kita itu yang galau di lapangan itu mengenai adanya menghadapi perwaletan. Yang paling banyak saudara itu yang bagi pemula. Yang bagi pemula itu banyak itu yang galau. Itu. Jadi mengenai itu mengenai adanya cara-cara menggunakannya saudaraku, saya sudah tanyakan tadi. Cara menggunakannya itu tadi ya. Jadi kalau saudara itu mau aktifkan itu, kalau umpamanya saudara menggunakan, catat ya saudaraku ya. Kalau saudara menggunakan humidifier yang kayak yang pakai kipas lari naik, itu waktu menyalanya itu jam 10 ya siang. Nah, kalau jam 9 kan masih hawanya dingin. Sebenarnya jam 10 juga belum terlalu panas, tetapi kan bagus kalau sudah aktif karena sudah ada bisa nangkis nanti masuk di jam 11. Karena hawa panas itu kan menampung dulu baru dia lepaskan keluar masuk di dalam ruangan RBW. Jadi saudara itu aktifkan jam 10 pagi 1 jam menyala. Ya. Saya ulangi ya, jam 10 mulai menyala itu mesin pengabut, mesin pendingin. 1 jam. Setelah menyala 1 jam mati 2 jam. 2 jam mati, 1 jam ke depannya lagi nanti menyala. Berarti 1 jam on, 2 jam off, baru 1 jam lagi on, 2 jam off, sampai berapa kali saudara mau aktifkan. Kalau di rumah itu saudaraku 5 kali, kan agak panas ya, agak panas hawa di sana. Jadi saya gunakan itu, kalau terlalu panas gunakan aktif sampai 6 kali ya. Nah, per 1 jam menyala, per 2 jam mati. Nah, itu saudaraku, karena saudara katakan gimana cara menggunakannya, gimana cara penempatannya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi usahakan itu saudara-saudaraku ya, itu yang mengenai adanya mesin kabut ya. Usahakan dikontrol itu airnya ditandong, karena ada itu tempat penampungannya itu. Ya, saudara sudah beli itu mesin pengabut, belikan juga tandongnya. Ya. Nah, itu tempat penampung air, jangan sampai di situ mesinnya aktif padahal di tandung itu tidak ada air, kosong. Kan biasa banyak itu yang gitu saudaraku. Nah, itu biasa tidak ada air yang diputar mesin itu kalau habis airnya di tandung, karena itu mesin pengabut kan ada penampungannya di bawah juga itu. Ya, ada penampungannya itu. Nah, itu di stainless. Jadi air masuk di situ, kan di situ otomatis tertutup, kalau habis sih terbuka sendiri. Ya, nah di situ. Nah, ada penutupnya terbuka sendiri itu kalau habis airnya. Jadi usahakan itu air di tandung jangan kosong. Apabila kosong waktu aktif itu mesin kabut itu cepat kalah mesin, cepat berkarat, cepat bunyi laharnya. Apalagi kalau baru pemula, ya masih baru. Nah itu saudaraku ya. Jadi saudara paham cara menggunakannya itu. Usahakan saudaraku ya, karena ini kan saudara mungkin saudara ini mau menggunakan mesin kabut. Ya bagus, karena sebenarnya mesin kabut itu cepat dicapai itu hawa dingin. Saudaraku ya, jadi paham. Ya. Nah, terima kasih banyak saudaraku, sudah ada 2 pertanyaan saya angkat. Ada pertanyaan 1 saya ikutkan lagi, jadi 3 pertanyaan saya angkat ini lagi hari. Ya. Karena ini tadi pertanyaan yang nomor 2 saya angkat ini, nama channel @alpakiyuda pausi. Itu tadi ya saudaraku ya, Alpakiyuda pausi. Ya lakukan saudaraku yang saya jelaskan semua tadi. Begitupun juga yang pembahasan yang pertama. Ya ikuti itu. Wah, petunjuk semua di situ, bukan pertanyaan saudara saja yang di situ. Semua panduan ada di situ. Jadi sekarang ada pertanyaan saya ikutkan saudaraku ya.
Dia menanyakan mengenai adanya cara menggunakannya mesin kabut juga, sama dengan pertanyaan ini. Hanya dia katakan apa bisa menggunakan mesin kabut bang kalau bangunannya kayu. Bisa saja menggunakan di bawah itu, tetapi usahakan itu mesinnya itu kalau di atas lantai itu jangan menggunakan mesin pengabut saudaraku. Gunakan humidifier, mismaker. Jangan gunakan humidifier, karena humidifier itu agak kencang airnya. Kalau humidifier itu kayak asap, kayak kabut. Nah, itu kita gunakan saudaraku kalau bangunan kayu. Tetapi arahkan itu kabutnya, jangan lari naik ya. Dan jangan juga terlalu gimana caranya supaya kan ada itu bisa dirancang itu gunakan pipa, pamannya 3 lantai atau 2 lantai, kita bisa sambungkan pipa di situ. Nah itu sebenarnya yang paling bagus itu kalau bangunan kayu saudaraku ya, tidak usah kita gunakan semuanya mesin karena itu kan papan. Nah terkecuali saudara menggunakan kayu ulin, Anda jadi masalah. Kayu hitam, wah tahan. Tetapi kalau kayu-kayu yang kelas-kelas yang itu yang kita takuti saudaraku ya, kalau sudah mulai banyak saran, mulai banyak waletnya, produktif olehnya langsung semua papanya kalah, kayunya kalah, wah itu fatal bagi walet. Dan begitu juga nanti saudara stres itu ujung-ujungnya kalau saudara menggunakan alat pendingin begitu, mesin kalau bangunan kayu. Jadi tidak apa-apa saudara kita gunakan gitu, tapi jangan terlalu lama kita gunakan. Kalau sudah beradaptasi waletnya, basuh sayap sudah berkeloni, lepaskan dulu itu ya, ganti dengan di bak air. Apakah saudara menggunakan baskom, umpamanya kalau sudah berkeloni di dalam kalau kayu, karena kalau lama sekali kita gunakan itu cepat kalah kalau bangunan kayu saudaraku ya. Bangunan kayu itu kita hindari. Karena banyak terjadi saudaraku ya, sudah berapa lama bangunannya sudah ada saran, banyak burung tuh, tapi kalah karena dia menggunakan itu ya. Nah sebenarnya tidak jadi masalah, justru bagus, tapi hanya yang kita pikirkan itu kendalanya di gedung rumahan kita, gedung rumahan saudara, itu yang kita pikirkan. Karena walet itu bukan sementara, bukan sesaat, walet itu selama-lamanya. Justru saya katakan kalau walet sudah berkeloni di dalam ya, karena walet itu sukanya itu lembab. Walet itu suka selalu kejar itu tempat yang lembab dan suhunya bagus, aman, gelap. Itu habitatnya walet itu. Jadi oke saudaraku, saya sudah angkat pertanyaan, ada 2 pertanyaan dan ada juga pertanyaan saya ikutkan 1 mengenai adanya fasilitas di dalam ruangan RBW dan cara menempatkan itu alat di dalam media mesin kabut ya. Saya sudah perjelaskan tadi mengenai adanya pertanyaan saudara. Begitu pun juga mengenai adanya saudara kita ini ya, Rahman itu mengenai adanya itu cara bersabar. Saudara itu harus butuh kesabaran dan lakukan apa yang saya katakan. Sisa saudara itu pintar sedikit di dalam ruangan RBW. Justru saya selalu katakan saudara itu harus jenius ya. Ikuti keinginannya walet. Kalau saudara mau sukses, ikuti keinginannya walet. Apa yang disuka walet? Selalu saya katakan, kenapa walet suka di goa? Dan kenapa walet selalu cari tempat yang lembab? Dan kenapa walet selalu berkeloni tempat yang gelap? Itu karena itu walet dia suka lembab. Itu bahasa habitat. Oke? Jadi paham saudara apa yang saya katakan, apa saya utarakan? Itulah gambaran semua yang saya tanyakan tadi. Karena saya sudah berbicara ini sudah setengah jam lebih, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil saudara ya. Namun sedikit itu kita harus sukirkan, itu nanti akan jadi bukit dan kita akan berhasil ujung-ujungnya ya. Yang penting saudara itu selalu bersyukur, bersabar ya menghadapi di dunia perwaletan. Insya Allah ada ujungnya dan saudara akan mendapat hasil dan menikmati nanti ujung-ujungnya. Yang penting saudara bersabar, berjuang ya. Oke? Kalau masih ada yang mau tanyakan saudaraku, silakan tulis di bawah komentar. Ya, apa yang saya katakan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan. Yang berkenan, yang tidak berkenan silakan jangan diambil ya.
Mohon maaf, yang sempurna itu hanya Allah. Saya ulangi saudaraku ya, saya manusia biasa, yang sempurna itu hanya Allah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.